Terima kasih Bu Yofi, luar biasa sekali materinya ya. Banyak pencerahan tentang makanan utuh yang selama ini mungkin kita nggak tahu, ternyata luar biasa manfaatnya bagi kesehatan, bahkan penyembuhan bagi penyakit-penyakit kronis. Wow, keren banget. Saya coba jawab apa pertanyaan yang dari sini aja ya. Dari chat dulu sudah banyak nih kebetulan. Dari Ibu Riana, jika minyak yang tidak dipanaskan atau cold press, apakah tetap termasuk lemak lemak jenuh, Bu Yofi? Oke, uh, sebenarnya saya hari ini menginput satu video, tetapi saya skip ya. Saya skip, saya buang kembali karena mengingat waktu bisa terlalu panjang. Oke, kesempatan ini saya akan menjelaskan. Mungkin teman-teman tahu yang namanya Dr. Caldwell Esselstyn. Dia adalah seorang ahli bedah jantung. Mungkin kalau teman-teman juga tahu Bill Clinton, tahu ya Bill Clinton ya. Bill Clinton pernah mengalami serangan jantung, kemudian dia meminta dokter ini untuk membantunya. Selain itu, tahukah teman-teman, dokter ini unik sekali. Dari beberapa rumah sakit, saya nggak ingat rumah sakitnya apa saja, pasien-pasien yang disuruh pulang, dipulangkan, itu kebanyakan dikirim kepada beliau. Nah, dokter ini, pertanyaan pertama yang dilontarkan dokter ini adalah, apakah pasien ini masih bisa makan dan minum? Luar biasa ya, masih bisa makan atau minum nggak? Kalau bisa saya terima, kalau nggak bisa, mohon maaf. Jadi, pasien-pasiennya itu bertahan hidup sampai 90 tahun, 90 sekian tahun, yang tadinya sudah divonis waktunya untuk pulang ke rumah. Ya, dokter ini mengatakan, dari sekian banyak treatment yang dia berikan pada pasien-pasiennya, hal pertama yang perlu dihindari adalah lemak. Lemak yang tidak baik, lemak jenuh. Bahkan kita harus berhati-hati pada saat kita makan minyak. Di antara lemak-lemak tersebut disebutkan daging, nomor satu ya, daging. Kemudian dia juga mengatakan burung, kemudian semua yang berenang di laut, dan minyak. Dia mengatakan bahwa ada kebiasaan seharusnya waktu orang minum minyak, dan baik itu minyak olive, minyak kelapa, atau minyak lain-lainnya, mereka melakukan tes ini ya, penelitian ini. Dalam penelitian itu, setiap hari diberikan minyak 1 sendok. Ada yang diberikan minyak olive, ada yang diberikan minyak kelapa. VCO ya. Jadi minyak terbaik ini diberikan dalam waktu 1 tahun, menunjukkan bahwa kardionya menjadi sehat, menjadi bagus. Seperti begitu kelihatannya dari tes darahnya. Pada tahun kedua dilanjutkan, tahun kedua, ketiga, keempat, sampai kelima, 5 tahun. Ternyata resiko serangan jantung, penyakit jantung, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan jantung itu sama rata, sama banyaknya. Jadi kalau hari ini Anda mengkonsumsi minyak, sekilas mungkin terlihat baik-baik saja. Mungkin HDL, LDL Anda mengalami perubahan, oktasif Anda mungkin mengalami perubahan, jantung Anda menunjukkan perbaikan, tetapi tidak untuk jangka panjang. Begitu jangka panjang, dia sama dengan Anda makan gorengan, makan daging banyak, minum susu banyak, makan ya lemak-lemak lainnya lah, mentega. Ini udah mau Christmas, udah mau tahun baru ya, udah banyak cookies ya kan, itu terbuat dari apa? Mentega kan ya. Nah, hati-hati dengan mentega, semua ini bersumbangsih. Terima kasih, lanjut yang berikutnya ya Bu. Dari Ibu Riana, Ibu Yofi, saya ingin bertanya 10 jenis protein plant-based selain kedelai, tahu, tempe, dan edamame untuk ragam santapan siang sehari-hari yang lokal dan terjangkau untuk semua orang. Kandungan proteinnya juga tinggi untuk pengganti protein hewani, Bu.
Kalau Anda tahu lentil, lentil juga tinggi. Kalau tahu kacang kuda, tahu ya kacang kuda? Nah, itu juga sangat tinggi. Dua ini tinggi sekali. Kacang kuda kalau di Indonesia umum sekali ya. Di mana-mana ada ya. Kacang Arab. Ada. Mm-mm. Kemudian kalau Anda tahu yang namanya kacang hitam, kacang kidney beans, kacang hijau, kacang merah, dan lain sebagainya, itu semua adalah protein. Dan sangat mudah didapatkan di pasar. Bikin aja bubur kacang hijau atau bubur 7 macam kacang-kacangan. Oke. Sayuran hijau aja udah punya asam amino di dalamnya. Asam amino itu adalah protein. Anda tidak perlu takut kekurangan protein. Anda perlu khawatir kelebihan protein. Iya lo bener, ini asli banget. Anda tidak perlu terlalu takut kekurangan protein. Anda perlu khawatir kalau kelebihan protein. Karena protein harus dibersihkan dari tubuh Anda. Sisa protein harus dibersihkan dari tubuh Anda setiap hari. Lalu Anda harus memasukkan yang baru setiap hari. Dan itu menguras ginjal kita. Kalau berlebihan, menguras ginjal kita. Oke. Baik. Baik Bu, selanjutnya dari Ibu Gabriela. Ibu, apakah garam juga bisa atau sudah tercemar juga dari laut? Bisa saja tercemar, bisa saja tidak. Tergantung dari laut mana, tergantung bagaimana proses pengambilannya juga. Nah, ini agak susah dijawab. Tapi ada garam-garam laut yang masih bagus kok. Masih ada. Nah, yang perlu kita perhatikan mungkin ini garam asli atau garam pabrikan. Maksud pabrikan ini adalah ini limbah pabrik, dibuat dari limbah pabrik, atau ini benar-benar dari laut, atau ini dari gunung. Itu yang harus kita perhatikan. Baik. Untuk dari Ibu Erna Sofia, untuk menjadi seorang vegan perlu bertahapkah supaya tidak kaget tubuhnya? Boleh bertahap, boleh adaptasi, tapi kalau saya sekali terjun. Apalagi kalau mereka yang sudah punya gangguan fisik ya, udah punya penyakit, itu langsung. Pada saat langsung ya tentu mungkin masa adaptasinya itu sangat pendek. Maksud saya langsung bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan itu adakan perubahan sehingga pada hari 2 minggu setelah hari ini misalnya ya, Anda sudah murni bisa menjalankan plan B seutuhnya. Nah, di sini saya tidak mengatakan untuk vegan. Sebenarnya saya tidak menyarankan vegetarian atau vegan. Saya lebih cenderung menyarankan teman-teman makan makanan utuh alami. Utuh alami kemudian yang padat nutrisi. Seperti tadi penjabarannya sudah diketahui bahwa di dalam nabati Anda bisa mendapatkan yang lebih utuh alami dan Anda bisa mendapatkan yang nutrisinya sangat padat. Ya kan? Jadi saran saya di sana kalau misalnya Anda memilih vegan atau vegetarian, maaf, jangan sampai keliru. Anda harus memilih yang sangat padat nutrisi juga. Kenapa saya berbicara seperti itu? Nah, saya kasih contoh. Coca-Cola itu vegan enggak? Iya. Ya. Roti bisa dapetin roti vegan kan ya? Atau tepung-tepung itu yang dibuat kayak daging-daging itu kan vegan ya? Yeah. Tapi kalau Anda makan itu, pagi Anda minum Coca-Cola, di siang hari Anda banyak makan gluten-gluten itu ya, yang dibikin kayak daging-daging itu. Lalu malam mungkin ada pilihannya makan roti aja deh. Kira-kira nutrisi Anda bisa tercukupi enggak? Kalau tidak, apakah pola makan vegan ini cocok untuk kita? Menyehatkan tubuh kita kah? Jawabannya jelas ya. Jadi di sini baik itu vegetarian, baik itu vegan atau apapun, perhatikan makanannya, jenis makanan yang masuk ke dalamnya, perhatikan bahan baku ini, usahakan sealami mungkin dan usahakan paling padat nutrisi. Kuncinya ada di kepadatan nutrisi. Oke. Okay.
Selanjutnya dari Bapak Dadan Ramdhani, bagaimana dengan pestisida sistemik yang masuk jaringan tanaman kan nggak bisa hilang dengan dicuci. Sayuran di luar saya semua berpestisida, di luar sana semua berpestisida ya. Dan banyak yang salah dalam milih sayuran. Kebanyakan pilih sayuran yang mulus, padahal salah satu indikator sayuran sehat adalah yang bolong-bolong. Artinya tanaman itu bisa dimakan oleh hama karena tidak beracun. Jadi bagaimana dengan pestisida sistemik yang masuk jaringan tanaman kan nggak bisa hilang. Itu bagaimana, Bu? Ya, itu yang saya maksudkan tadi. Mungkin ada sesuatu yang dimasukkan, disuntikkan atau apapun gitu ya. Nah, ini masuk diantaranya pestisida seperti gini, dimasukkan ke tanah, supaya berbuah juga dimasukkan gitu ya, kimia-kimianya ya. Nah, sama. Ternyata ada penelitian, teman-teman mungkin boleh masuk ke ini, nutritionfacts.org. nutritionfacts.org. Di sana teman-teman bisa mencari, salah satunya saya lupa judulnya, tapi dia mengatakan bahwa nutrisi yang ada pada buah dan sayur-sayuran, contoh kita makan satu keping pepaya, itu bisa mencapai 2000 jenis fitokimia di dalamnya. Fitokimia ini bisa memperbaiki tubuh kita dan bisa lebih bermanfaat daripada herbisida atau pestisida yang terbawa masuk ke dalam tubuh kita. Dia bisa mengklirkan, memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh toksin ini. Ini dengan Bu Gabriel juga, Bu, kalau dalam jamur tiram itu termasuk protein juga nggak? Oh iya, termasuk. Cuma di jamur-jamuran ini arseniknya bisa lebih tinggi. Tergantung media yang digunakan untuk menumbuhkan si jamur ini. Nutrisi apa juga yang digunakan untuk menumbuhkan si jamur ini. Kalau di luar negeri ya, seperti dari US, dari Amerika sana ya, itu kebanyakan ada kontaminasi dengan kotoran hewan, sehingga arseniknya berada di tingkat yang sangat tinggi sekali. Makanya jamur-jamur dari mereka sebaiknya dihindari. Ini ada lagi menanyakan alamat IG Ibu. Ada dua IG saya, NW Batam, ini produk, yang satu lagi ASK NW Batam, ini kegiatan. Nah, hasil foto hari ini biasanya saya akan uploadnya di ASK NW Batam, atau mungkin ada hal-hal lain saya kadang menulis di sana. Kadang-kadang saya menuliskan pendek, lebih sering saya menuliskan pendek, tapi kadang-kadang saya menuliskannya cukup panjang. Kadang-kadang saya postingnya juga di Facebook ya, di page Natural Wellness Batam. Nah, di situ lebih enak menulisnya daripada di Instagram. Ya kan ya? Bisa panjang Ibu ya. Cuma kalau postingan seperti saya kan minta orang untuk bantu posting di NW Batam, itu bukan saya langsung yang posting, itu orang-orang saya yang posting, itu akan langsung masuk ke page juga. Jadi udah di-linkkan langsung seperti gitu. Jadi kalau teman-teman mau cari bacaan, ya memang harus agak scroll-scroll dulu lah gitu ya. Baik. Ini ada pertanyaan dari Bapak Chandra, bagaimana dengan minyak zaitun? Kok ada yang menyarankan minum 1 sendok makan per hari? Lalu bagaimana tahu kebutuhan yang tepat protein yang memang pas untuk tubuh kita? Nah, untuk minyak tadi udah dijawab ya, udah terjawab ya. Untuk protein, kalau kita menggunakan protein nabati, kita nggak perlu terlalu khawatir. Jenis asam amino yang dibutuhkan tubuh kita ini lumayan gampang terpenuhi. Mau dari biji-bijian, dari kacang-kacangan, dari sayurannya itu, dari legumnya, itu bisa. Nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Dan tubuh kita hanya membutuhkan, dikalikan berat badan kita ya, 1% dikalikan dengan berat badan kita, 1 gram. Kalau berat badannya 50, ya kita hanya butuh 50 gram. Protein ya, kita bicara hanya protein murninya saja, tidak tambah lain-lainnya. Untuk pilihan makanan utuh alami, apakah tepat dilakukan jika seorang mengalami HB rendah? Dokter menyarankan makan daging, bagaimana Bu?
Saya punya gangguan ini. Saya punya 2 jenis anemia dan saya punya gangguan talasemia. Jadi darah saya itu 3 kali tidak beres. 3 kali tidak beres. Tapi iya, dokter spesialis darah yang menangani saya itu sampai angkat tangan dulu. Jadi dokter ini berkali-kali memberikan saya obat, saya juga akhirnya tidak mengkonsumsi obat itu, berikan saya obat hormon juga tidak saya konsumsi lagi karena dia berpengaruh pada bagian tubuh yang lainnya. Ya, jadi dia mengatakan Anda tidak mungkin bisa sembuh selamanya, Anda harus mengkonsumsi ini. Anda harus menggunakan obat, kalau tidak Anda silakan makan daging. Kalau tidak Anda tidak akan pernah sehat kembali. Loh, saya dari dulu, dari kecil juga makan daging. Saya bukan langsung lahir itu plant based, bukan. Tapi penyakit saya ini tidak pernah sembuh. Saya datang kepada dokter spesialis lain yang berhubungan dengan kulit saya, yang berhubungan dengan hormon saya, kewanitaan. Spesialis, semua spesialis itu mengatakan, maaf, Anda hanya bisa konsumsi obat. Loh, rambut saya dulu waktu SMP itu udah putih ya. Putihnya banyak ya. Sekarang hitam ya? Iya. Iya. Wah. Nah, itu alami, Bu? Alami, enggak dicat. Kalau dicat kelihatan. Ini masih ada kayak shining-shiningnya ya. Kelihatan nggak sih? Shining kelihatan ya? Soalnya teman saya ada yang putih semua dari SMA gitu. Mungkin seperti itu ya. Itu berarti bisa ya disembuhkan atau diperbaiki ya, Bu ya? Bisa diperbaiki. Sekarang, bukan sekarang, sudah berapa tahun ya? Saya tidak pernah konsumsi obat apapun sampai dokter spesialis darah saya mengatakan, loh, Anda bisa mengontrol dengan makanan. Dan hasilnya, HB saya itu selalu bagus sekali setiap kali kontrol. Dia akan bertanya berkali-kali, kamu ngambil obat enggak? Saya lihat di sini enggak ngambil obat. Kamu ada beli dari luar enggak? Enggak. Anemia? Iya, anemia. Talasemia? Iya, talasemia. Tapi saya sekarang hidup normal. Saya mengenal ini, dipaksa untuk makan seperti gini, dipaksa ya sama teman saya, sama partner saya. Itu dibuatin, disiapin di hadapan saya. Setiap kali saya makan itu saya harus tidur dulu 1 jam, baru kemudian saya aktivitas yang lainnya. Karena darah saya tidak kuat mengangkat nutrisi sepadat itu. Enggak kuat. Tapi perubahannya hingga hari ini, saya adalah seorang yang baru. Semua gangguan itu hilang. Saya energetik kemanapun. Hari ini saya bawakan 3 seminar. Wow. Luar biasa. Dan saya masih bisa menilai saya masih segar ya. Saya belum capek, belum ngantuk ya. Hebat. Luar biasa. Ini ada lagi mungkin terakhir ya karena udah 9:30. Ibu Mei. Miss Yofi, kalau pH tubuh 8 dari hasil medikal termasuk asam atau basa? Bentar, pH tubuh berapa? 8. Itu alkali. pH. Alkali, bagus ya berarti ya? Alkali, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Yang normal itu 7 sekian. Tingginya itu jangan didapatkan dari minuman atau obat-obatan. Kalau Anda dapatkan dari buah-buahan, biasanya stabil. Antioksidannya bisa tinggi sekali, tetapi keasaman tubuh kita stabil di 7, sekian. Luar biasa ya. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang mungkin teman-teman juga masih ingin tanyakan. Kita bisa menanyakan langsung nanti mungkin di grup atau silahkan gabung atau subscribe YouTube Ibu Yofi. Di sana pasti banyak info-info positif tentang kesehatan, tentang nabati utuh yang mungkin nanti kita sama-sama bisa mendapatkan kesehatan dari situ. Dan kita semua sudah mendapatkan luar biasa inspirasi Ibu Yofi yang wow, saya sendiri jadi wah, mulai besok saya harus plant-based ini utuh deh. Saya vegan, tapi juga saya vegannya masih mungkin junk food ya Bu ya. Masih makan macam-macam, tapi ya kayaknya saya harus mulai ikuti Bu Yofi. Baik, terima kasih Bu Yofi. Aduh luar biasa, mudah-mudahan semua menjadi makin sehat. Ya, teman-teman semua terinspirasi,
makin sehat, makin mau mungkin merubah isi piringnya pelan-pelan ya, atau mungkin langsung drastis, itu lebih keren. Seperti Ibu Yofi bilang tadi, nggak usah mikir panjang. Kita ada investasi tubuh buat investasi sehat untuk tubuh kita sendiri. Yang mudah-mudahan makin baik, makin sehat, umur panjang. Amin. Semoga semua sehat ya. Baik, terima kasih acara webinar malam ini kami tutup. Terima kasih Bu Yofi atas waktunya. Anak Bumi, terima kasih semuanya. Sinak Bumi, terima kasih juga teman-teman. Silakan nanti bisa lanjut di grup ya, mungkin ya. Bye. Terima kasih Bu Yofi. Bye, Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Terima kasih.